Wa rawa at-Tirmidzi an Ibni Amr radhiyallahu anhuma. Riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khoslatani man kanata fihi katabahu Allahu syakiran sabiran. Ada dua perilaku yang siapa saja memiliki kedua perilaku ini, maka Allah akan mencatatkan orang tersebut sebagai hamba yang selalu bersyukur dan selalu bersabar. Syakiran sabiran. Siapapun yang memiliki dua sifat ini, maka Allah akan menyebutnya atau mencatatnya sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur dan selalu bersabar. Wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Namun siapa saja yang tidak memiliki dua sifat ini, maka Allah tidak akan mencatatnya sebagai hamba yang pandai bersyukur dan penyabar. Jika tidak punya kedua sifat ini, Allah tidak akan mencatat si hamba sebagai hamba yang pandai bersyukur dan penyabar. Apa dua sifat itu? Yang pertama, man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Orang yang dalam urusan agamanya melihat kepada orang yang ada di atasnya atau lebih baik darinya. Seseorang yang di dalam urusan agama, ia selalu melihat kepada orang yang lebih baik darinya, lebih rajin, lebih taat, lebih istiqomah darinya. Faqtada bihi, lalu ia berupaya untuk meniru dan mengikutinya. Lalu ia berupaya untuk meniru dan mengikutinya. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu. Dan adapun di dalam urusan dunianya, ia selalu melihat kepada orang yang lebih tidak beruntung dibandingkan dirinya. Dan adapun di dalam urusan dunianya, ia selalu melihat kepada orang yang berada di bawahnya atau kepada orang yang tidak seberuntung dia. Fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi, lalu ia memuji Allah atas segala kelebihan dan anugerah yang diberikan Allah kepadanya. Katabahu Allahu syakiran sabiran, maka Allah akan mencatatnya sebagai hamba yang pandai bersyukur dan juga penyabar. Ini yang harus kita miliki, di mana dalam urusan agama yang harus dijadikan motivasi adalah bagaimana istiqomahnya hamba-hamba yang bertakwa. Jika kita melihat teman-teman kita ada yang lebih taat, lebih alim, lebih dermawan, kemudian juga lebih mudah memahami ilmu dan lebih rajin beribadahnya, lebih rajin lagi mengajinya, maka kita tanamkan di dalam hati, tanamkan dalam jiwa kita, andai aku bisa seperti dirinya. Tanamkan rasa semangat di dalam diri kita untuk meniru dan mengikuti kebaikan-kebaikan dan istiqomahnya. Tanamkan di dalam diri kita, ya Allah, andai kau berikan kelebihan rezeki kepadaku, aku ingin seperti dia yang dermawan. Katakan dalam diri kita, jadikan itu sebuah azam dan motivasi kita. Ketika kita memiliki sifat seperti ini, bukan iri dengki, bukan ingin menjatuhkan orang lain, bukan ingin mengambil kenikmatan orang lain. Ketika Allah memberikan harta yang banyak kepada teman kita, nanti juga habis. Lihat,
aku nanti yang akan menjadi lebih daripada kamu. Ah, ini sih iri dengki namanya. Berbeda dengan suatu keinginan untuk meniru dan mengaplikasikan kedermawanan temannya, kebaikan temannya. Atau ada seseorang yang taat, takwa, lalu dipuji oleh orang lain, lantas diri kita harus bersikap seperti apa? Bersikaplah bahwa kita ingin seperti dirinya, atau bahkan lebih baik, lebih soleh, lebih istiqomah lagi. Bukan berarti cuma gitu aja. Enggak berarti seperti itu. Cuma begitu kok dipuji. Nah, kalau kita berkata demikian, berarti hati kita berpenyakit. Kita punya penyakit hasad, iri dengki, yang akan menghanguskan amal soleh kita, dan tidak akan membuat kita semakin menjadi lebih baik lagi. Justru akan semakin berperilaku buruk di kemudian harinya. Jadikan kolbu ini bersih, jadikan kolbu ini wadah cahaya, karena Allah akan memberikan cahaya nuroniyah. Kolbu ini harus bisa menerima nur cahaya tersebut, harus tembus ke dalam relung hati, kemudian pancarkan sinar petunjuknya Allah, sinar cintanya Allah itu oleh kolbu kita. Itu pun kalau kolbu kita benar-benar jernih, mampu memancarkan sinar dari Allah hingga tembus ke dalam relung hati orang lain. Maka minal qalb sodafal qalb, apa yang keluar dari relung hati akan tembus ke relung hati saudara mukminnya. Namun jika sesuatu yang keluar itu karena modus, apalagi retorika bahasa yang keluar dari akal bulus, jangan harap Allah akan menggerakkan hati manusia untuk menjadi lebih baik karena kata-katanya. Malah semakin banyak manusia yang terprovokasi untuk menjadi diri-diri yang tidak suci, bahkan menjadi pribadi-pribadi yang memberontak kepada Zat yang Maha Suci. Yang kedua, keadaan yang kedua, wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu, dan siapa orangnya yang di dalam urusan agama ia melihat kepada orang yang di bawahnya atau kepada orang yang lebih malas dibandingkan dirinya. Urusan agama tapi melihatnya kepada orang yang lebih malas, lebih sedikit ibadahnya. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu, tapi dalam urusan dunia ia selalu kesengsrem kepada orang yang berada di atasnya. Selalu kesengsrem. Ngerti kesengsrem? Bahasa Indonesia apa ya kesengsrem ya? Dan jika di dalam urusan dunia ia kesengsrem dengan orang yang lebih dibandingkan dia, yang lebih kaya, yang lebih sukses dibandingkan dia, tapi kesengsremnya itu kesengsrem yang penuh ambisius. Kalau ambisi saja mungkin masih baik-baik saja. Ambisi itu berarti semangat, himmah, ya, semangat, juang. Tapi kalau belakangnya ada usnya, ambisius. Bukan berarti kalau ada yang nama us belakangnya itu buruk, bukan, gitu kan. Firdaus bukan berarti jelek, Firdaus. Uus enggak berarti jelek, gitu kan. Daus enggak berarti jelek. Ini mah kata akhiran us pada kata apa? Ambisi itu bermakna tidak baik. Kalau ambisi saja merupakan semangat juang, tapi kalau ambisius adalah keinginan untuk meraih kesuksesan, tapi dia akan lakukan segala macam cara walaupun buruk dan harus dia capai walau harus dengan cara mengorbankan teman-temannya. Itu ambisius kalau yang seperti itu. Menjatuhkan temannya, yang penting nanti jabatan ini saya yang dapat, itu ambisius, ya. Kemudian gimana caranya bisnis saya bisa lebih hebat dibandingkan bisnis temannya, dia berupaya untuk menjatuhkan bisnis temannya.
Temannya punya bisnis, contoh catering, kita kasih racun sedikit, nyuruh orang gitu kan, supaya pada sakit perut, pada ngeleper 10 orang ke berapa gitu kan, itu nanti kan bermasalah. Nah ini perbuatan yang jelek. Orang yang seperti itu ingin sukses usahanya, tapi dengan cara yang kotor, itu ambisius. Seseorang yang ingin meraih jabatan tapi dengan cara-cara yang kotor, itu juga ambisius. Beda antara ambisi saja dengan orang yang ambisius. Kalau ambisi itu merupakan sifat, merupakan sebuah keadaan, ya, sebuah keadaan, keinginan, semangat. Tapi kalau ambisius, perilaku yang buruk, sifat yang buruk. Di dalam urusan dunia, ia selalu melihat kepada orang ada di atasnya. Itu terus urusan agama mah lihat yang cukup, saya udah taat nih, saya udah rajin, tuh si anu mah cuma segitu aja, ya kita nggak usah nambah-nambah ibadah lagi lah, nggak usah memperbanyak ibadah, dia aja cukup segitu, sudah gitu. Nah orang yang seperti ini bagaimana? Fasifa ala ma fatahu, lalu kemudian ia bersedih atas segala ketertinggalannya dalam urusan dunia, tapi dia tidak bersedih atas ketertinggalannya dalam urusan ibadah, dalam urusan ilmu, dalam urusan istiqamah ketakwaan kepada Allah. Maka lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran, Allah tidak akan mencatat orang ini sebagai hamba yang pandai bersyukur dan penyabar. Oleh karenanya kita selayaknya berdoa dengan doanya Rasulullah, Allahumma ja'alna saburan waj'alna syakuran, Allahumma ja'alna saghiran fi a'yunina waj'alna kabiran fi a'yunin nasi birahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang penyabar, jadikanlah kami menjadi hamba yang pandai bersyukur dalam keadaan apapun, jadikan kami lemah di mata kami sendiri, tapi jadikan kami mulia di hadapan orang lain.